Halo semuanya, kembali lagi di Rotasi bersama aku kali ini Sadam sebagai moderator di podcast kali ini. Nah, kita bakal ngobrol bareng sosok yang punya wawasan luas soal ekonomi dan pasar keuangan. Sosok yang satu ini aktif banget nih mengamati perkembangan ekonomi nasional maupun global, bahkan sampai tren pasar modal. Tapi di balik semua itu, pasti ada banyak insight yang bisa kita pelajari soal bagaimana membaca situasi pasar, mengambil keputusan investasi, sampai memahami kebijakan ekonomi yang tentu saja berdampak bagi kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Mas Wildan. Halo Mas Wildan. Gimana kabarnya nih Mas Wildan? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Mas? Untuk kesibukan sih karena semester akhir ya biasa Iya. kerjaan skripsi dan tugas akhir. Oke, di sini aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Mas, yang pastinya berkesinambungan dengan topik-topik yang sepertinya lagi memanas, ramai diperbincangkan nih Mas. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Oke, kita mulai dari pasar saham dulu Mas. IHSG itu kan sempat tembus di rekor tertinggi sepanjang masa nih Mas. Nah, ini kayak secara nggak langsung menguatkan pernyataan Pak Purbaya yang optimis kalau IHSG itu bisa tembus di level 36.000 di masa depan. Nah, menurut Mas Wildan, ini itu karena fundamental ekonominya yang kuat atau sekedar euforia pasar aja sih, Mas? Baik. Untuk sebenarnya pasar saham itu kan selalu secara historis itu bergerak lebih cepat daripada ekonomi. Itu secara historis itu seperti itu terus. Ya. Di mana kita juga bisa melihat dari akhir tahun 2024 kemarin kan juga IHSG kan pernah menyentuh lantai minyak juga di September, terus akhirnya turun lagi, dan itu kan bisa menjadi prediksi bahwa kemungkinan di kuartal 1 tahun 2025 ekonomi bakal turun, dan terjadi di kuartal 1 kan ekonomi cuma tumbuh 4,9%, terus akhirnya setelah bottomnya di bulan Maret itu kan naik lagi, dan itu bisa menjadi prediksi ekonomi di real itu pasti naik lagi, dan terbukti kan di kuartal 2 tahun 2025 itu naik di 5,12%, walaupun banyak yang ditentangkan, tapi ya emang seperti itu secara historis, dan di kuartal 3 juga masih stabil di 5,5%. Itu kan menunjukkan bahwa di ekonomi itu pasar saham itu pasti lebih cepat daripada ekonomi real berjalan, itu seperti itu terus. Dan juga kalau membandingkan fundamental ekonomi itu kita bandingkan dulu dengan indikator apa. Kalau seperti indikator kemiskinan ataupun pengangguran itu mungkin emang tidak terlalu sejalan dengan IHSG. Tapi kalau seperti indikator PMI ataupun inflasi ataupun ekspor itu selalu sejalan, dan pertumbuhan ekonomi itu selalu jalan dengan IHSG. Dan karena kan sekarang kan perusahaan lebih banyak efisiensi dan bisa menggunakan teknologi, bahkan nanti menggunakan AI, itu kan bisa akhirnya perusahaan bisa meningkatkan output walaupun tanpa meng-hire labor, dan itu kan seperti itu. Kalau kita tahu kan di teori ekonomi kan input produksi itu kan ada K dan L, kapital dan labor, dan karena saat ini perusahaan lebih banyak menggunakan teknologi ataupun nanti adanya teknologi AI, ya mereka bisa lebih efisiensi walaupun tanpa meng-hire labor. Nah, itu kan akhirnya tidak terlalu berdampak kepada indikator ekonomi pengangguran ataupun kemiskinan. Tapi seperti indikator PMI yang di situ menggambarkan industri ataupun ekspor, itu kan menggambarkan industri, ya mereka bakal sejalan, pertumbuhan ekonomi itu bakal sejalan seperti itu. Oke, nah menariknya nih Mas, gak lama setelah itu IHSG justru sempat anjlok dalam sehari. Banyak yang bilang karena investor pada take profit Mas. Tapi ada juga yang nyebut faktor global kayak peluncuran roket dari Korea Utara yang bikin pasar Asia tegang. Nah, menurut Mas Wildan, seberapa besar sebenarnya pengaruh isu geopolitik kayak gitu ke pasar Indonesia, Mas? Geopolitik itu pasti ada untuk pengaruhnya terhadap IHSG. Tapi sekarang kan yang ngedrive dari IHSG itu kebanyakan dari player domestik, terutama di saham-saham konglomerasi. Itu sekarang trennya itu seperti itu. Dan juga bisa dilihat bahwa kemarin kan pada saat emang peluncuran roket itu banyak sekali bursa Asia Pasifik yang gugur, kayak Korea dan Jepang itu emang gugur, tapi dari Indonesia juga gugur kan emang. Tapi setelah itu kan akhirnya kita bisa ditutup di weekly close itu kan ATH di 3.300 ya hari kemarin Jumat ya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa emang ada pengaruhnya, tapi kurang signifikan karena sekarang lebih
didominasi oleh player domestik. Dan juga bisa dilihat dari Januari sampai sekarang itu investor asing itu mengalami net jual 39 triliun. Itu kan berarti menunjukkan bahwa yang mendrive dari IHSG kan dari benar-benar player domestik, dan yang sensitif dengan geopolitik kan itu dari asing. Ketika domestiknya lebih berperan lebih tinggi, itu kan berarti mereka tidak terlalu relevan dengan, tidak terlalu mengikuti dengan sensitif dengan geopolitik. Jadi mungkin kedepannya bakal seperti itu. Ekonomi IHSG itu bakal lebih jalan walaupun dengan player domestik, walaupun dengan isu-isu geopolitik yang tegang kemungkinan bisa lebih turun pengaruhnya, mungkin seperti itu. Nah itu kalau isu geopolitiknya menyangkut Korea Utara, gimana kalau isu geopolitiknya seputar perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang kayaknya nggak kelar-kelar ya Mas? Dan sekarang udah ada tarif baru lagi nih, dan Indonesia pasti kena efeknya juga. Menurut Mas Wildan, seberapa besar Mas dampak tarif ini ke ekspor, industri, dan sentimen investor di Indonesia? Ya, sebenarnya itu kan udah masalah dari awal tahun ya, udah di drama-drama oleh Trump seperti itu, dan kemungkinan dengan seperti itu terus kan akhirnya investor akhirnya menjadi jenuh dan bisa ya udah melihat ketegangan seperti itu udah biasa gitu, akhirnya tidak terlalu berpengaruh. Dan juga dari ekonomi real itu, dari ekspor kita ke Amerika Serikat malah justru mengalami kenaikan dari tahun kemarin. Dari Januari sampai Agustus ini kita tuh ekspor ke Amerika 20 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin yang cuma 17 miliar. Tadi kan ada peningkatan sekitar 20%. Itu kan menunjukkan bahwa ya emang nggak ada pengaruhnya. Dan juga sekarang kan dengan adanya mungkin Pak Prabowo lebih aktif di dunia luar dengan bergabung ke BRICS ataupun nanti bergabung ke yang lain, itu kan akhirnya bisa membawa kontrak-kontrak ke kerjasama dengan negara lain, sehingga mungkin kalau emang nantinya kedepannya mungkin ada efeknya, ya kita bisa mengalihkan ke industri ke negara-negara lain buat ekspornya, sehingga tidak masalah. Dan investor mungkin juga lihat ya seperti itu, karena bisa dilihat juga IHSG terus ATH, jadi ya udah investor melihat itu biasa saja. Jadi tetap ada resiko dan peluang yang lahir dari situasi ini, tapi tinggal balik lagi bagaimana Indonesia merespon hal tersebut ya Mas. Nah pertanyaan berikutnya nih Mas, harga minyak dunia lagi turun lumayan tajam nih Mas. Ini kabar baik karena kita bisa bantu tekan inflasi, tapi di sisi lain juga bisa ganggu pendapatan sektor energi. Jadi menurut Mas Wildan, efeknya ke ekonomi kita ini lebih positif atau cenderung negatif Mas? Untuk mungkin ya tekan inflasi itu lebih ke Amerika ya, karena Amerika sekarang kan inflasinya masih di 3%. Tapi kalau Indonesia sendiri inflasinya masih di bawah target, jadi kemungkinan masih aman. Sehingga kemungkinan itu yang aku bandingkan dari Amerika buat menurunkan harga minyak, karena harga minyak itu kan sensitif dengan geopolitik. Sehingga kalau emang ingin dinaikkan ataupun diturunkan itu gampang dengan memainkan isu geopolitik. Dan itu juga kita kan lebih banyak impor minyak daripada ekspor minyak. Seperti itu kan, di ekspor minyak, di ekspor migas kita tuh cuma dominan 6% daripada keseluruhan ekspor. Itu kan menunjukkan bahwa minyak itu tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Jadi ketika di situ harga minyak nanti naik, biaya cukai yang buat pengungutan dari ekspor minyak ya cuma dapat sedikit, daripada nanti ketika harga minyak naik buat subsidi pemerintah kan akhirnya juga naik. Jadi mungkin lebih beratnya ketika harga minyak naik, sehingga hal itu yang harus dijaga, karena kita lebih banyak impor minyak, sehingga di situ kan beban buat pemerintah, daripada situ ketika harga naik minyak buat pendapatan dari pajaknya itu mungkin lebih kurang. Jadi lebih baik harga minyak diturunkan, dan itu mungkin lebih baik dari ekonomi kita. Oke. Nah kalau harga minyak lagi turun, harga emas justru lagi naik nih Mas. Itu tanda-tanda orang lagi cari tempat aman kan katanya Mas. Nah menurut Mas Wildan, ini pertanda pasar global lagi panik atau emang bagian dari strategi investasi aja sih Mas? Jadi emas itu emang sekarang kan tahun ini kan naik kencang banget, yang akan sampai 30% kalau nggak salah. Itu bisa jadi itu kan emang udah tren yang bisa dianalisis dari tahun 2024, di mana di situ Bank Sentral Cina membeli banyak sekali emas. Itu juga menjadi bisa katalis bahwa kemungkinan di tahun 2025 ini emas itu bakal naik, dan terbukti benar. Dan salah satu yang mendrive kenapa bisa
emas naik juga itu kan dari sisi ekonomi Amerika, di mana ekonomi Amerika itu sekarang banyak ditinggalkan sehingga mereka bakal meninggalkan dolar karena tadi mereka melihat ada krisis dari obligasi di Amerika sehingga ketika dolar akhirnya turun apa orang-orang di luar Amerika itu bisa orang-orang itu bisa membeli emas dengan lebih murah dengan dolar Amerika sehingga itu yang mendrive juga harga emas kemarin naik banget dan ada salah satu indikator juga yang mengatakan bahwa yang menggambarkan bahwa emang dunia itu bakal ada krisis yaitu dari selisih obligasi jangka panjang dan jangka pendek dan di situ juga terlihat bahwa emang ada krisis jadi kenaikan harga emas yang sekarang ini apakah bakal ada krisis itu kemungkinan bisa jadi ya benar. Jadi bukan sekedar ada diversifikasi itu apa diversifikasi aset mungkin ada juga karena mereka bakal melihat dari ada krisis. Oke, menarik sekali ya Mas. Nah, itu dia Mas pertanyaan-pertanyaan dari aku. Sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan dari apa untuk Mas Wildan. Tapi karena teman-teman juga nggak kalah penasaran nih, pengen tanya-tanya juga sama Mas Wildan. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Di tengah turunnya IHSG kemarin, ekonomi kita justru masih tumbuh di angka 5,04%. Nah, angka ini kelihatannya bagus, tapi di lapangan sendiri, apakah pertumbuhan ini sudah benar-benar terasa ke masyarakat, terutama di sektor informal, Mas? Tadi ya seperti saya bilang bahwa sekarang itu dengan adanya teknologi dan nantinya AI, perusahaan itu bisa lebih efisien dalam meningkatkan outputnya. Kan tadi fungsi produksi kan K dan L. Ketika perusahaan bisa meningkatkan outputnya dengan tanpa meng-hire lebih banyak labor, itu kan akhirnya mereka bisa efisien dan di situ akhirnya tidak berpengaruh terhadap fundamental ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan yang sehingga akhirnya kan emang pertumbuhan ekonomi itu bakal lebih seperti itu dan kesenjangannya itu bakal lebih besar ketika karena pertumbuhan ekonomi itu tinggi tapi terhadap ke kelas bawah itu nggak berpengaruh ya seperti itu tapi kan Pak Prabowo sekarang dengan kebijakannya dengan mungkin MBG ataupun dengan nanti Pasti Merah Putih itu kan bertujuan untuk bisa menyebar atau biar menyebar ekonomi biar lebih ke kelas bawah juga biar merasakan seperti itu karena emang sekarang yang mendrive dari ekonomi mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari sisi perusahaan dan juga sekarang kan banyak berita-berita akuisisi perusahaan dan itu kan bisa jadi bahwa emang pertumbuhan ekonomi yang mendrive sekarang itu dari sisi perusahaan tapi tadi walaupun mereka bisa meningkatkan outputnya walaupun tanpa dengan meng-hire labor karena dengan efisiensi ataupun dengan AI nah makanya itu mungkin krisis-krisis yang akan ke depan mungkin akan terjadi karena begitu perusahaan lebih efisien dan pengangguran bakal lebih banyak seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pertumbuhan ekonominya memang ada, tapi itu tidak serta-merta langsung turut dirasakan oleh semua kalangan ya Mas, terutama masyarakat bawah. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Mas, seputar kalau kita lihat isu utang kereta cepat Wus nih Mas, yang nggak kalah panas nih lagi dibahas oleh banyak orang. Nah menurut Mas Wildan, gimana sih Mas pengaruh hal ini ke pasar modal dan investor kira-kira masih percaya gak sih Mas sama proyek BUMN besar kayak gini? Sebenarnya kalau investor lama itu harusnya sudah tahu pola-pola sifat BUMN seperti apa. Jadi kenapa sekarang juga IHSG masih ATH walaupun dengan adanya itu kan mungkin mereka udah tahu ini paling ya cuma gimmick-gimmick belakang bahwa isu tersebut itu paling cuma ya isu belaka yang cuma digoreng oleh media sebenarnya dan juga bahkan kemarin kan Pak Prabowo juga bilang bahwa saya akan bertanggung jawab itu kan juga sudah menunjukkan optimisme bahwa kemungkinan bakal selesai karena dengan kemarin Kementerian Keuangan baru Pak Buaya kita kan image dari fiskal kita kan akhirnya berubah yang dari sebelumnya ini kayaknya kosong banget tapi ternyata banyak uang yang mengendap jadi sebenarnya buat bayar utang itu gampang dari Dadantara juga bisa dari APBN juga bisa makanya kemarin Pak Prabowo bilang cuma ya tanggung jawab saya karena dia cuma tinggal memutuskan tinggal milih dari ngambil APBN ataupun dari Dadantara karena emang ada uangnya sebenarnya dan juga kemarin kan ada penyitaan aset dari korupsi gitu kan juga bisa jadi
pembayaran utang. Makanya opsi-opsi buat membayar utang dari Bu Siti banyak. Tinggal nanti kedepannya mereka Pak Prabowo itu bakal milih opsi yang mana, itu yang lebih dinanti daripada cuma isu dari utang yang saja. Karena dari sisi keuangan kita bagus-bagus saja karena kita bisa membayar. Oke, jadi itu nggak langsung menghilangkan kepercayaan investor terhadap proyek BUMN ya, Mas? Dan sekarang kan Pak Prabowo bakal lebih membangun infrastruktur tapi dengan menggait swasta. Jadi itu kan juga menunjukkan bahwa nantinya akan ada perpindahan dari yang lebih ke dominan BUMN lebih ke swasta. Itu kan akhirnya lebih menyebar buat ekonomi gitu. Oke, nah yang nggak kalah menarik nih Mas, pemerintah kayaknya mau ambil untung juga dari rokok ilegal lewat cukai khusus. Pertanyaannya, tapi kalau semua bisa dilegalkan asal bayar cukai, apa nggak bahaya buat kredibilitas kebijakan ekonomi kita? Dan bagaimana dampaknya ke industri rokok besar yang sudah terdaftar di bursa, Mas? Itu bisa ganggu kinerja mereka gak kira-kira, Mas? Sebenarnya kalau dari sisi perhitungan dan manfaat, emang lebih manfaat itu ketika dari ilegal ke legal. Ya. Karena ketika menjadi legal, pemerintah itu bisa membuat pajak juga. Pertama dari biaya cukainya sendiri, dan juga dari dia bisa memungut pajaknya karyawan-karyawannya, ya kan dari PPN-nya. Sehingga kalau dari sisi manfaat malah lebih manfaat dari ilegal ke legal seperti itu. Dan juga apakah nantinya bakal mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar? Ya karena nantinya jadi legal kan berarti biaya cukainya juga akhirnya buat ilegal naik kan, sehingga harga produk dari rokok ilegal juga bakal naik lagi. Nah akhirnya mereka ya bakal lebih memilih dibandingkan dengan produk-produk yang sama harganya, ya mereka bakal lebih milih produk yang perusahaan besar atau yang lebih mungkin lebih kredibel ataupun lebih produknya lebih sudah lebih lama. Jadi mereka lebih mengetahui bagaimana produk-produknya daripada produk-produk yang ilegal tadi, yang sebelumnya ilegal. Jadi emang lebih baik dibuat legal karena manfaatnya itu besar buat pemerintah, buat pajaknya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas, kalau kita lihat draft APBN 2026, pemerintah sepertinya lagi pengen dorong pertumbuhan lewat belanja yang lumayan agresif nih Mas. Tapi defisitnya juga melebar. Nah, menurut Mas Wildan, investor bakal baca ini sebagai kabar positif atau justru warning kalau fiskal kita mulai longgar, Mas? Saya minum dulu kali ya. Oh, oke, boleh Mas, silakan. Oke, lumayan panas ya Mas topik hari ini. Hujan-hujan jadi bisa enak nih minum kopi. Oke, gimana tuh Mas? Itu soal draft APBN. Oh, draft APBN. Sebenarnya kemarin juga dinotis sendiri sih sama Pak Purbaya bahwa ekonomi Indonesia itu nggak mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif. Iya. Karena Pak Purbaya bilang bahwa Pak Purbaya sendiri itu bilang ketika kita ekspansif itu ketika defisitnya di atas 3%. Sedangkan sekarang itu defisit APBN terhadap GDP itu cuma di bawah 3%, sehingga itu masih belum walaupun masih minus tapi itu belum menunjukkan itu belum ekspansif. Jadi sekarang itu masih prudent, masih stabil. Walaupun emang mengalami kenaikan, tapi Indonesia itu belum mengambil kebijakan secara ekspansif. Dan kenapa itu naik ya karena adanya inflasi dan juga mungkin karena kan gimmick pemerintahan kemarin juga ada efisiensi itu juga akhirnya kan mempengaruhi. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari Pak Prabowo dan juga menghilangkan dari efisiensi, mungkin ya akhirnya tetap dengan APBN segitu tapi tidak ekspansif. Karena ketika dia mau ekspansif, dia itu bakal lebih dari 3%. Kemarin dinotis sama Pak Purbaya sendiri bahwa kita itu belum ekspansif karena masih di bawah 3%. Dan juga apakah itu masih standar normal, ya seperti normal aja karena masih di bawah 3%. Jadi harusnya masih bagus. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas. Menurut Mas Wildan, bagaimana pandangan Mas Wildan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun 2026 Mas? Apakah akan tetap solid atau justru menghadapi tekanan dari faktor eksternal Mas? Ya tadi yang seperti bilang bahwa ada salah satu indikator yang mengatakan bahwa kemungkinan nanti kita bakal menjadi gejolak ekonomi. Iya. Tadi salah satu dari selisih obligasi jangka panjang dan
jangka pendek itu menunjukkan bahwa emang nantinya bakal ada krisis ekonomi. Jadi kemungkinan di tahun 2026 ini bakal ada krisis, mungkin di kuartal 3 mungkin ya, kalau enggak ya lebih cepat mungkin bisa jadi. Tapi dengan adanya Pak Purbaya sekarang yang kan tujuan dari adanya kebijakan-kebijakan adalah untuk meningkatkan money supply. Nah, ketika di situ suku bunga masih tinggi dan juga kita belum mengambil kebijakan fiskal ekspansif, tapi adanya likuiditas yang banyak, itu kan akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga itu bisa menjadi ya mungkin crash itu mungkin ada, tapi mungkin bisa dicegah dengan adanya likuiditas. Dan juga sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengambil akuisisi, itu kan akhirnya bisa meningkatkan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi buat diinvestasikan, itu kan bisa akhirnya berdampak pada ekonomi buat perhitungan di pertumbuhan ekonomi nantinya. Dan juga ketika nanti akhirnya Pak Buaya bahkan lebih melontorkan buat ke bank-bank daerah, itu kan juga akhirnya kan bisa diambil buat buat perusahaan-perusahaan akhirnya bisa investasi lagi. Mungkin pertumbuhan ekonomi tahun-tahun mungkin di kuartal 4 ini bakal lebih bagus, tapi di tahun 2026 mungkin lebih turun lagi. Tapi saya yakin masih stabil di 5-4%, karena dengan pengelolaan yang rutin dari Pak Purbaya yang lebih menjaga dari sisi money supply. Emang pertumbuhan ekonomi itu yang sangat mendrive itu adalah dari likuiditas. Ketika likuiditas masih bagus, maka pertumbuhan ekonomi itu pasti akan lebih jalan. Oke, jadi kita pantau terus aja Mas bagaimana situasi ekonomi negara kita di 2026. Oke, itu dia Mas, berakhir sudah sesi Q&A kita hari ini, dan mungkin kita boleh minum lagi. Minum lagi boleh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Wildan atas sharingnya hari ini. Dan untuk Mas Wildan, benar-benar banyak sekali insight yang bisa diambil, mulai dari memahami dampak perubahan harga komoditas yang sudah kita bahas tadi, sampai isu perang dagang sempat kita singgung. Dan buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua untuk lebih cermat lagi dalam membaca kondisi ekonomi, mengambil keputusan investasi, sampai memahami dinamika pasar yang terjadi. Nah, sebelum aku tutup podcast kita hari ini Mas, mungkin bisa kali dikasih closing statement. Tadi bahwa kemungkinan di tahun-tahun depan bakal ada krisis, dan juga dengan adanya perusahaan yang lebih efisiensi dan adanya AI, kemungkinan perusahaan bakal lebih sedikit untuk meng-hire tenaga kerja seperti kita ya. Jadi makanya kita harus mempersiapkan skill-skill kita kan. Ya sebelum banget saya di Unsap, saya kan juga alumni Unsap. Di situ saya mendapatkan banyak ilmu, jadi itu bisa menjadi bekal buat nantinya. Makanya sekarang itu harus mempersiapkan bekal dan value apa yang nanti kita akan jual. Dengan adanya AI kan nanti bakal lebih, jangan sampai kita kalah. Kita harus memanfaatkan AI, tapi jangan sampai kita kalah dengan AI gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Wildan. Boleh beri tepuk tangan untuk Mas Wildan. Terima kasih banyak Mas Wildan atas sharingnya hari ini yang sangat berdaging banget Mas. Dan sampai jumpa teman-teman di Rotasi, obrolan seputar investasi di putaran-putaran berikutnya. See you.